Kakanda Icang Willy. Terima kasih atas kesempatan waktu dan kesempatannya Kak hadir di Room and Gold. Eh, mungkin pasti bertanya ya, kenapa mesti saya yang diundang? Kan seperti itu. Sahabat-sahabat Minil itu Kak di Room and Gold itu ada sosok yang penting untuk dihadirkan di sini. Dia sosok aktivis, sudah lama berkecimpung di dunia keaktivisan. Justru mereka merekomendasikan kita untuk saling berbincang-bincang lah sebagai tamu di Room and Gold. Mungkin saya bisa langsung saja Kak. Sejak kapan sih mulai masuk di dunia aktivis, terutama di aktivis lingkungan? Mungkin bisa dikulik sebentar sedikit. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bangga dengan teman-teman sekalian yang masih ingin membangun sebuah kebersamaan melalui wadah-wadah media seperti inilah. Sebenarnya ada alat untuk kita menyatukan persepsi tentang apa yang kita mau coba diskusikan. Ya. Pada malam ini saya juga tadi kaget setelah saya diajak untuk kita bersama-sama di sini untuk mencoba membangun mainstreaming yang sama tentang pada persoalan aspek gerakan atau gerakan lingkungan. Nah, bicara tentang persoalan lingkungan, yang sesungguhnya lingkungan itu adalah sebuah ruang di mana hampir semua makhluk itu ada, termasuk manusia dan semua makhluk lainnya membutuhkan lingkungan yang lestari. Berarti kita juga manusia itu masuk dalam lingkungan itu. Iya. Nah, inilah ya saya tertariknya dengan acara ini, sehingga saya merasa untuk perlu secara bersama-sama kita eksplorasi tentang pemahaman kita tentang mana yang dimaksud itu aktivis. Ya. Apatah lagi dikatakan aktivis lingkungan. Nah, itu yang paling penting. Bisa dijelaskan? Nah, sebenarnya bagi saya ya, seorang aktivis itu adalah di mana seseorang itu melakukan gerakan atau penggiat daripada lingkungan itu. Kenapa dia spesifik lingkungan? Karena mungkin dia melihat di sekitarnya ada ketidakadilan, ada kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam yang ada itu tidak dilakukan secara manusiawi. Nah, sementara lingkungan hidup ini, dia butuh juga diperlakukan secara manusiawi. Sehingga saya katakan bahwa lingkungan ini adalah orang tua kita sebenarnya. Kenapa saya katakan orang tua kita sebenarnya? Karena kita hidup dari lingkungan kita. Lingkungan kan memang tujuannya dikelola untuk bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, mengelola untuk demi pemenuhan kebutuhan ekonomi domestik masyarakatnya. Berarti sudah lama yang berkecimpung di dunia itu. Sejak tahun berapa itu kira-kira? Ya, saya kurang pasti tahun berapa. Yang jelas kan saya memang jiwa saya di lingkungan ini sejak tamat, mungkin dari SMP ya sudah ada jiwa. Berarti sudah terbuka rasa kepedulian ke sana melihat problem-problem itu. Iya, saya sebenarnya ketertarikan terhadap lingkungan sebenarnya itu sebenarnya pengertiannya luas sekali. Namun kita mau yang spesifik, kita mau bekerja pada konteks apa pada lingkungan ini. Sehingga saya mengatakan bahwa akhir-akhir ini, bahkan sejak era Soekarno malah sampai ke Soeharto sampai sekarang ini, perlakuan terhadap lingkungan itu tidak pernah berkeadilan dan berkemanusiaan. Sehingga jangan heran bahwa kondisi negara kita secara global akan begini-begini terus. Jadi itu yang memotivasi kita untuk bergerak di lingkungan
sendiri. Nah, mungkin karena dari melihat problem-problem itu sehingga kita termotivasi untuk masuk dalam ke dunia aktivisme tersebut. Mungkin seperti itu. Iya, saya melihat seperti ini. Ah. Pada persoalan pengelolaan sumber daya alam, Ya. itu yang tidak berkeadilan. Artinya apa? Tidak berkeadilan bahwa apa yang dilakukan selama ini perencanaan itu, dia hanya sebatas retorika. Mereka ini bersuara hanya lebih pada bagaimana membangun sebuah opini bahwa pemerintah telah melakukan pelestarian lingkungan. Padahal yang sesungguhnya itu yang lebih berusaha. Berarti itu hanya sebatas retorik, sedangkan aktualisasi itu tidak ada. Iya, karena bahkan saya lihat pemerintah dalam melihat lingkungan hidup itu sebagai avalis, utamanya dalam konteks politik. Lingkungan selalu dijadikan jaminan. Nah, inilah salah satunya itu ya. iya. Artinya contoh seperti ini, ketika saya naik bupati, misalnya saya naik bupati, maka orang yang membiasanya itu ya terserah mau ambil izin, pasti saya berikan. Itu secara kebijakan. Iya. Nah, perlakuan-perlakuan ini dan ketidakadilan inilah sehingga saya tumbuh ada sifat-sifat berlawan. Tapi namun dalam hal ini, dalam proses istilah berlawan ini, semakin hari semakin saya tidak punya teman. Itu untuk sasaran ke pemerintah. Kalau sasaran ke masyarakat bagaimana? Apakah masyarakat itu sudah timbul rasa kepedulian terhadap lingkungan atau bagaimana? Ya, masyarakat tanda kutip ya, kita bedakan antara masyarakat adat dan masyarakat biasa, khususnya misalnya yang pengaruh dengan globalisasi. Ya. Masyarakat adat itu sangat peduli terhadap lingkungan. Fakta bahwa ini di kehadatan Mandar bahwa ada kepercayaan bahwa merobek sajak daun itu katanya akan terjadi bencana. Itu merobek daun. Apatah lagi untuk mau merusak. Yang kedua ini, saya sering mendengar teriakan-teriakan lindungi lingkungan, jaga lingkungan apa segala macam. Bagi kalangan-kalangan mahasiswa itu sebenarnya apa sih maksud teriakan itu? Karena kenapa? Dalam kepala mahasiswa ini ngapain kita lagi nama apa wandai menjaga lingkungan? Karena mengapa ya? Datuan dimuta tupoksina pemerintah melalui dinas kebersihan, dinas apa segala macam, amdal apa segala macam kan. Jadi kita mau mahasiswa ini tidak punya arah, tidak punya ruang, mau nih, aduh, ngapain kita ngurusin lingkungan, sudah ada kok tupoksinya seperti itu di pemerintah. Iya. Ya. Dari teriakan itu sebenarnya begini ya. Kenapa mereka berteriak? Kenapa mereka teriak? Karena melihat ada ketidakadilan yang ada sehingga ada teriak. Ya. Itu kata teriak dalam konteks pengelolaan lingkungan. Nah, ini yang membuat kita ini sebenarnya bagaimana membangun sebuah gerakan yang masif untuk melawan ketidakadilan ini sehingga lingkungan kita itu bisa secara perlahan-lahan kita bisa mengarah kepada kelestarian. Mungkin ada perusahaan, mungkin misalnya sungai yang dikeruk menghasilkan uang, tapi kesehatan lingkungan itu bisa saja dirusak. Mungkin itu ya, kenapa meski ada teriakan jaga lingkungan, lindungi lingkungan, mungkin seperti itu. Iya, teriakan mahasiswa ini kan sebenarnya hal yang seharusnya itu perlu didengar. Kenapa dia teriak? Karena melihat ada ketidakkeseimbangan alam, daya dukung alam dengan daya dukung lingkungan. Nah, ini fakta bahwa terjadi eksploitasi di mana-mana, baik ia di kawasan hutan maupun di daerah bantaran sungai. Kalau di Majene pernah tidak melakukan advokasi seperti itu, pendampingan di masyarakat supaya lingkungannya ini lestari, terjaga? Iya, kami banyak melakukan dari pengalaman-pengalaman yang lalu ya. Tetapi hampir boleh dikata para penentu kebijakan ini mau dikatakan buta, tuli, apa ya? Iya. Ini akan keluar bahasa-bahasa kasar karena memang mereka tidak punya kepedulian terhadap lingkungan. Fakta. Coba mari kita teman-teman mencari dokumen kebijakan yang berbasis lingkungan. Pertanyaannya, adakah kebijakan yang betul-betul memihak kepada lingkungan? Kira-kira ada tidak?
Ya menurut saya kalau toh itu ada, saya belum lihat. Kalau ada, Iya. tapi tulis tersirat di dalam sebuah kebijakan pasti ada. Fakta, ini kan sebenarnya ini kalau dikatakan perencanaan pembangunan berbasis lingkungan, ya seharusnya kan belajar melihat kondisi dan belajar mendengar, bukan pada persoalan kepentingan para pelaku pelaksana negara ini, kebijakan itu. Nah, selanjutnya saya dengar kemarin cerita, ini informasi dari teman sahabat-sahabat di Rumenggol, bahwa kita itu pernah mengambil keputusan yang sangat berat ya, keluar dari menyatakan diri mundur dari PNS dan lebih memilih ke dunia aktivis terutama di lingkungan. Kira-kira di kepala Anda itu kan begini, mahasiswa itu kita kuliah, kita apa kan untuk dapat kerja, toh tiba-tiba ada seseorang yang bernama Icang Geli, dia dia sudah PNS tapi menyatakan diri untuk keluar dari itu dan memilih dunia aktivis. Kira-kira apa sih alasannya kenapa mesti mundur dari PNS dan memilih dunia aktivisan? Iya, oke, baik. Saya